Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Program Studi Manajemen. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Hidayat, NPM 1715310093, Joshua Manalu 1715310174, Pierre Rizky 1715310627, dan Dimas Abdi 1715310636. Kami akan membahas atau mempresentasikan materi tentang utility dengan dosen pengampu Ibu Elvitra Desi Surya. Tanpa berlama-lama, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurut teori nilai guna atau utility, teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna atau nilai utility-nya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka utility semakin rendah pula. Setiap barang memiliki daya guna atau setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Nah, dengan begitu, jika ada seseorang pembeli atau konsumen meminta sebuah barang tertentu, maka sebenarnya yang ia cari adalah nilai guna dari barang tersebut. Jadi, nilai guna atau utilitas merupakan kepuasan dan kenikmatan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Berdasarkan dua tindakan ekonomi yang dilakukan konsumen, dua tindakan ini saling berhubungan. Yang pertama, nilai guna keputusan atau decision utility yang berhubungan dengan tindakan pembelian atau action of purchasing. Dalam tindakan pembelian, konsumen membeli beberapa barang pada waktu yang bersamaan, dan sebelum melakukan pembelian, konsumen harus memutuskan barang yang mana yang akan dia beli. Yang kedua, nilai guna pengalaman atau experience utility yang berhubungan dengan tindakan konsumsi, action of consumption, dengan kapasitas pemenuhan keputusan dari barang tersebut. Nilai guna total merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Misalnya, habis bangun tidur, Anda minum 1 gelas air dengan nilai guna 2. Pada waktu berikutnya, sehabis olahraga, Anda minum air sebanyak 2 gelas dengan nilai guna 4. Tentu keadaan ini sehabis olahraga membuat konsumsi air Anda meningkat. Anda pasti bingung dari mana saya dapat menentukan nilai guna 2 dan 4. Contohnya di atas. Perlu dipahami bersama bahwa nilai guna utility terhadap suatu barang atau jasa itu bersifat subjektif, yang berarti bahwa setiap orang memiliki penilaian yang berbeda. Adapun dalam contoh di atas, saya pribadi memberi nilai guna 2, minum air setelah bangun tidur, dan minum air setelah olahraga 4. Anda bisa memberikan penilaian yang berbeda ini dan sah-sah saja. Yang kedua, nilai guna marginal. Nilai guna marginal merupakan pertambahan atau pengurangan kepuasan konsumen sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang tertentu. Hukum marginal utility yang semakin menurun atau law of diminishing marginal utility. Apabila tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya, dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Konsep nilai guna utility bisa menjelaskan kelemahan berupa paradok antara kegunaan suatu barang dan harganya, seperti tentang durian, di mana sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya, bahkan jika buah durian itu diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari setiap tambahan unit barang yang dikonsumsi semakin berkurang. Inilah yang disebut law of diminishing marginal utility. Misalnya Anda makan bakso 1 mangkok dengan nilai guna sebesar 30. Kemudian Anda makan lagi 1 mangkok dengan nilai guna 20. Kemudian Anda tambah lagi 1 mangkok dengan nilai guna 5. Maka jika total nilai gunanya adalah sebesar 55. Nah, di sini bisa diketahui bahwa nilai marginalnya yaitu 10 pada saat mangkok pertama dan kedua.
Pada saat mangkok kedua dan ketiga nilai guna marginal sebesar 15. Mengapa saat makan bakso mak 1 dan mangkok kedua nilai gunanya turun? Itu karena perut kita memiliki kapasitas. Jika kapasitas telah terpenuhi, maka makanan tidak diperlukan lagi. Hal ini akan dirasakan kenyang oleh si pemakan bakso tersebut, sehingga kenikmatan atau kepuasan makan bakso justru akan semakin berkurang. Dari penjelasan di atas, kita jadi tahu bahwa semakin banyak kita mengkonsumsi suatu barang tertentu, maka nilai guna totalnya akan semakin besar. Namun nilai guna marginal justru akan semakin turun, bahkan bisa mendekati nol atau justru negatif. Hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan total utility dan marginal utility dapat dilihat dari kurva di atas. Perlu diingat pula bahwa nilai guna marginal hanya berlaku dengan beberapa asumsi berikut. Yang pertama, nilai guna dapat diukur. Yang kedua, konsumen bersifat rasional atau tidak gila, sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya, bukan untuk sekedar bersenang-senang. Beberapa ahli juga menggolongkan teori nilai guna atau utility menjadi dua, lain daripada yang telah kita bahas di atas, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Ya, kita masuk ke bagian teori nilai objektif. Definisi teori nilai objektif merupakan teori yang menyelidikkan tentang nilai suatu barang, di mana barang itu sendiri digunakan sebagai objek penelitian, bukan barang lain atau barang yang berbeda. Artinya, barang akan terlebih dahulu diteliti apakah barang tersebut memiliki nilai tawar dan nilai tukar. Penelitian ini pada umumnya dilakukan oleh pihak produsen. Ada beberapa teori terkait teori nilai objektif, antara lain yang pertama itu nilai biaya produksi dari Adam Smith. Menurut Adam Smith, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh biaya atau jasa tersebut. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi pula nilai barang tersebut. Misal, biaya produksinya sebesar Rp100.000, maka nilai barang itu sebesar Rp100.000 juga. Yang kedua itu teori nilai biaya produksi tenaga kerja dari David Ricardo. Menurut David, nilai suatu barang ditentukan oleh biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, yakni meliputi tenaga manusia, mesin, ataupun biaya. Biaya pengeluaran lainnya dari semua peralatan digunakan dalam proses produksinya. Yang ketiga, teori nilai reproduksi dari Carey. Menurut Carey, nilai barang harus didasarkan atas biaya reproduksi, yakni biaya untuk memproduksi kembali suatu barang. Misalnya membuat kursi membutuhkan dana 100.000, biayanya menjadi 150.000. Nah, di sini maka biaya produksinya dihitung sesuai harga kenaikan, yaitu 150.000. Selanjutnya teori nilai pasar dari Hamney and Locke. Ajaran nilai David Hamney dan John Locke ini juga disebut sebagai market value theory. Menurut teori ini, nilai suatu barang bergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Misalnya, harga mercon naik ketika mendekati hari raya Idul Fitri karena permintaannya lebih tinggi daripada penawaran. Tapi ketika hari biasa, harganya itu turun. Hal ini disebabkan karena permintaan lebih rendah daripada penawaran. Jadi harganya akan fluktuatif. Lanjut, teori nilai subjektif. Nah, yang tadi objektif, sekarang subjektifnya. Teori nilai subjektif menjelaskan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh utilitas dari barang tersebut, di mana utilitas setiap orang bisa berbeda-beda meski sedang menilai barang yang sama itu. Teori subjektif ini berasal dari pemikiran Hermann Heinrich Gosen dan Karl Menger. Ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama, hukum Gosen. Hukum Gosen ini berbunyi, jika pemuasan kebutuhan dilakukan terus-menerus, maka kenikmatan semakin lama semakin berkurang dan pada suatu saat tercapai titik kepuasannya. Hukum ini menjelaskan terkait penggunaan suatu barang yang sama, padahal pada umumnya manusia menggunakan berbagai macam-macam barang. Itu
muncul dari hukum Gosen yang pertama. Sekarang hukum Gosen yang kedua. Hukum Gosen kedua berbunyi manusia berusaha memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam hingga mencapai tingkat intensitas yang sama. Jadi di sini dijelaskan kawan-kawan bahwa manusia akan membagi-bagi pengeluarannya, uangnya sedemikian rupa sehingga kebutuhannya terpenuhi secara seimbang. Lanjut, teori nilai subjektif Karl Menger. Menurut Menger, nilai ditentukan oleh faktor subjektif dibandingkan faktor objektif. Jadi bisa dipahamin, nilai berasal dari kepuasan manusia. Karl Menger juga menggunakan hukum Gosen yang kedua untuk menyelidiki bagaimana membagi penghasilan guna memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam. Nah, pada umumnya manusia akan berbagi-bagi penghasilannya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, di mana kebutuhan yang paling penting dan mendesak akan mendapatkan prioritas utama. Nah, jadi yang mana yang diprioritaskan dialah yang diutamakan. Selanjutnya, asumsi teori utilitas. Asumsi utilitas, setiap pengambil keputusan dapat berbeda-beda dan mewakili salah satu dari 5 kategori berikut, yaitu yang pertama, peringkat preferensi. Asumsi peringkat preferensi merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang mengacu pada struktur dari keputusan dengan jumlah alternatif terbatas. Misalnya, terdapat alternatif X dan Y, maka asumsi utilitas pengambil keputusan adalah X kecil dari Y atau X besar dari Y. Yang kedua, transitivitas preferensi. Asumsi transitivitas preferensi merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan dengan tidak menganggap keberadaan alternatif dan setiap alternatif tertentu dalam situasi yang dihadapi. Misalnya, apabila terdapat 3 alternatif X, Y, dan Z, di mana X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Ketiga, asumsi kontinuitas. Asumsi kontinuitas merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebagai hadiah, bahwa perorangan atau individu menganggap sama preferensinya dengan hasil yang sedang atau cukup saja atau di antara kedua hasil yang ekstrem. Pun yang keempat yaitu asumsi substitutabilitas. Asumsi substitutabilitas merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang mempunyai hasil terbaik dan terburuk sebagai hadiah, bahwa perorangan atau individu menganggap sama preferensinya dengan hasil yang sedang atau cukup saja atau di antara keduanya hasil yang ekstrem tersebut. Kelima, asumsi peningkatan preferensi. Asumsi peningkatan preferensi merupakan asumsi utilitas pengambil keputusan yang mempunyai profitabilitas terbesar untuk hasil yang lebih diinginkan, maka harus lebih disukai. Prosedur untuk menentukan nilai utilitas. Penentuan awal nilai utilitas untuk hasil terbaik dan terburuk sepenuhnya sembarangan, sehingga setiap bilangan dapat dipergunakan. Berikut adalah prosedur untuk menentukan nilai utilitas. 1. Semua hasil yang diperoleh dibuat peringkatnya. Suatu penandaan harus digunakan untuk menunjukkan urutan preferensi berupa subscribe atau indeks. Yang kedua, utilitas untuk hasil terbaik dan terjelek ditentukan secara sembarangan. Misalnya, terbaik 100 dan terjelek 0, atau terbaik 1 dan terjelek 0. Bisa berapa saja asalkan nilai ekstrim. Yang ketiga, perumusan lotre referensi atau profitabilitas P untuk memenangkan lotre preferensi diperlakukan seperti variabel. Yang keempat, untuk hasil antara intermediate outcome atau pengambilan keputusan menetapkan suatu nilai P yang membuat dia untuk tidak berbeda antara hasil itu sendiri dengan lotre referensi. Jadi, untuk hasil HK, profitabilitas PK ditentukan bahwa hasil dalam lotre referensi
dianggap sama dengan HK. Yang kelima, utilitas HK ditentukan sama dengan harapan utilitasnya untuk lotre referensi. Jadi kesimpulannya adalah utility merupakan preferensi atau nilai guna pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko berupa angka yang mewakili nilai payoff. Ada 5 prosedur untuk menentukan nilai utilitas, yaitu 1. Semua hasil yang diperoleh dibuat peringkatnya. 2. Utility untuk hasil yang terbaik dan terjelek ditentukan secara sembarangan. Yang ketiga, perumusan lotre referensi. Yang keempat, untuk hasil antara intermediate outcome. Yang kelima, utility HK ditentukan.